Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya ya, tentang hukum keluarga. Sebelumnya kita mengulas tentang perkawinan, maka kita akan melanjutkan dengan ketentuan tentang akibat dari perkawinan dan lain sebagainya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dan teori tentang akibat perkawinan, keturunan, dan perwalian. Dalam materi sebelumnya kita belum menyampaikan tentang sumber hukum perkawinan. Maka sumber hukum perkawinan itu ada dua, yaitu sebelum berlakunya undang-undang perkawinan masih diberlakukan, yaitu peraturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama, yaitu dalam peraturan perkawinan campuran atau yang dikenal dengan RGH, kemudian Hoci. Itu berlaku bagi orang-orang Tionghoa dan keturunan asing lainnya. Kemudian KUH Perdata dan hukum Islam. Sesudah berlakunya undang-undang perkawinan, maka berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian PP Nomor 9 Tahun 1975, PP Nomor 10 Tahun 1983 dan PP Nomor 45 Tahun 1990 serta kompilasi hukum Islam dalam Kepres Nomor 1 Tahun 1991. Akan tetapi kemudian muncul surat petunjuk dari MA tahun 1975 yang berjudul Petunjuk Mahkamah Agung mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan PP Nomor 9 Tahun 75, maka menurut MA belum semua ketentuan pokok dalam undang-undang perkawinan bisa dijalankan. Masih ada ketentuan undang-undang perkawinan yang perlu peraturan pelaksanaan untuk dapat diterapkan dalam prakteknya. Kemudian hukum harta perkawinan dalam undang-undang perkawinan masih perlu peraturan pelaksanaan. Sehingga ketentuan harta benda dalam perkawinan, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak serta perwalian yang tidak diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 75 karenanya belum dapat diperlakukan secara efektif, dan dengan sendirinya untuk hal-hal itu masih diperlakukan ketentuan hukum dan perundang-undangan lama yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu antara lain tentang peraturan perkawinan campuran, Hoci, kemudian tentang KUH Perdata dan hukum Islam. Akibat dari perkawinan. Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan istri, antara lain mengenai hubungan hukum antara suami dan istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Timbulnya akibat hukum perkawinan tersebut hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah, yaitu memenuhi ketentuan pasal 2, yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan undang-undang. Pengaturan yang demikian menunjukkan adanya ketentuan yang tegas yang harus dipatuhi oleh seorang pria dan wanita dalam melangsungkan perkawinan. Sehingga dengan dipenuhinya ketentuan tersebut, maka perkawinan akan diakui dan mempunyai kekuatan hukum yang sah. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan di atas, ada pula ketentuan yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 91 tentang kompilasi hukum Islam, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Dan agar terjamin ketetapan perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat. Mengenai keharusan pencatatan perkawinan ini menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Selanjutnya, bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah sebagai perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Maka pencatatan perkawinan ini menjadi sangat penting ya dalam rangka menciptakan kepastian hukum perkawinan yang telah dilangsungkan. Sejak dilangsungkannya perkawinan, maka sejak saat itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Dan sejak saat itu pula suami dan istri memperoleh hak dan kewajiban tertentu dalam ikatan perkawinan. Hak dan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan adalah setara atau seimbang. Hal itu juga dapat dilihat dalam pasal 31 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dan masing-masing pihak
berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Sebagai akibat hukum perkawinan yang pertama, yaitu hak dan kewajiban suami istri, maka berdasarkan KUH Perdata ada beberapa hak dan kewajiban suami istri, antaranya sebagai berikut. Yaitu yang pertama, akibat yang timbul dari hubungan suami istri, maka suami istri wajib setia satu sama lain, saling menolong, saling membantu. Apabila tidak setia, tidak saling menolong dan saling membantu, maka dapat menimbulkan pisah tidur dan dapat berakibat pada pengajuan cerai. Kemudian suami istri wajib tinggal bersama, dalam arti suami harus menerima istri dan istri harus mengikuti suami, kecuali ketika ada keadaan yang tidak memungkinkan. Misalnya suami bekerja di luar kota atau di luar negeri sehingga tidak bisa mengikuti suami. Dan suami harus memenuhi kebutuhan istri. Itu adalah dua akibat yang timbul dari hubungan suami istri. Kemudian akibat yang timbul dari kekuasaan suami dalam hubungan perkawinan, yaitu suami menjadi kepala persatuan perkawinan. Suami harus mengurus harta kekayaan istri, kecuali bila dipersyaratkan yang sebaliknya. Harus mengurus harta kekayaan itu sebagai seorang kepala keluarga yang baik dan karenanya bertanggung jawab atas segala kelalaian dalam pengurusan itu. Serta suami tidak diperkenankan memindah tangankan atau membebankan harta kekayaan tak bergerak istrinya tanpa persetujuan istri. Kemudian sang istri harus patuh kepada suaminya. Istri wajib tinggal serumah dengan suaminya dan mengikuti kemanapun suaminya bertempat tinggal. Maksudnya adalah apabila suaminya tidak hanya bekerja di luar negeri tapi memang harus tinggal di luar negeri, maka dan menghendaki istrinya untuk tinggal di luar negeri, maka istri harus patuh. Kemudian suami wajib menerima istri di rumah yang ditempatinya, ini timbal balik ya. Jadi suami harus menyediakan, kemudian istri juga harus mengikuti. Suami wajib melindungi istri dan memberi apa saja yang diperlukan sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya. Itu akibat dari hak dan kewajiban suami istri menurut KUH Perdata. Kemudian akibat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, hak dan kewajibannya timbul yaitu menegakkan rumah tangga, menciptakan rumah tangga yang utuh. Itu adalah kewajiban para pihak semuanya. Kemudian suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Kedudukan suami dan istri seimbang. Suami istri harus memiliki tempat tinggal supaya memenuhi keluarga yang harmonis, maka hendaknya alangkah baiknya apabila suami istri itu tinggal bersama dengan anak-anaknya nantinya. Kemudian suami istri wajib saling mencintai, menghormati, dan setia. Suami wajib melindungi istri, memenuhi segala keperluan hidupnya. Kemudian hak dan kewajiban suami istri menurut kompilasi hukum Islam. Pada dasarnya hampir sama semuanya ya, menyangkut tentang kedudukan suami istri, kemudian berkenaan dengan kewajiban suami, tempat kediaman, kewajiban suami terhadap istri yang lebih dari satu, dan berkenaan dengan kewajiban seorang istri dalam hukum Islam. Dalam sebuah perkawinan, salah satu elemen penting bagi kekalnya sebuah rumah tangga adalah perekonomian rumah tangga tersebut. Salah satunya ya, bahwa kebahagiaan, rasa aman, dan kenyamanan dalam rumah tangga akan tercapai salah satunya bila terpenuhi kebutuhan dasar dan lebih baik lagi bila kebutuhan sekundernya juga dapat terpenuhi. Sehingga persoalan harta bagi suami istri itu menjadi hal yang krusial untuk diatur. Dalam KUH Perdata mengatur bahwa terhitung sejak perkawinan terjadi, maka demi hukum terjadilah percampuran harta di antara keduanya, baik harta asal, harta bersama, maupun harta yang berupa hadiah ataupun warisan. Kecuali apabila diperjanjikan lain oleh para pihak, yaitu bila dibuat perjanjian perkawinan sebelum terjadinya perkawinan yang mengatur tentang pemisahan harta, baik terhadap harta asal maupun harta yang nantinya akan diperoleh oleh masing-masing suami istri pada dalam perkawinan. Dan jadi pemisahan harta tersebut dapat terjadi pada harta asal maupun harta bersama. Kemudian dalam undang-undang perkawinan ada dua macam harta dalam perkawinan, yaitu harta bersama, harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta bersama dikuasai secara bersama-sama oleh suami dan istri, sehingga apabila salah satu pihak melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut seperti menjual, menyewakan, menggadaikan,
maka harus berdasarkan persetujuan bersama suami istri. Harta bersama misalnya setelah melakukan perkawinan, suami membeli rumah untuk ditempati istri dan anak-anaknya, maka rumah tersebut adalah harta bersama dan menjadi harta gonogini apabila terjadi perceraian. Meskipun seandainya si istri tidak bekerja dan tidak menghasilkan uang selama perkawinan. Kemudian harta bawaan. Yang tergolong sebagai harta bawaan itu misalnya harta hadiah atau harta warisan. Maka harta bawaan itu berada dalam kekuasaan masing-masing suami atau istri, sehingga suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum apapun terhadap harta bendanya itu. Harta bawaan selain harta hadiah atau warisan juga perolehan dari masing-masing suami atau istri sebelumnya. Misalnya, si wanita A sebelum melakukan perkawinan sudah memiliki aset berupa emas 100 gram, maka emas tersebut adalah harta bawaan si A dan tidak diperhitungkan sebagai harta bersama. Sepanjang perkawinan berjalan dengan baik dan harmonis, maka harta dalam perkawinan akan minim terjadi masalah, hampir tidak terjadi masalah mungkin. Akan tetapi akan menjadi persoalan apabila kemudian timbul perceraian pada suami istri. Perceraian pada suami istri merupakan salah satu sebab dari putusnya perkawinan. Putus artinya sebelumnya tersambung menjadi tidak tersambung, sehingga makna putusnya perkawinan adalah berakhirnya hubungan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian terjadi karena salah satu pihak dalam perkawinan meninggal dunia, apakah itu suami atau istri. Apabila perkawinan putus disebabkan meninggalnya salah satu pihak, maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan beralih kepada keluarga yang ditinggalkan, istri dan anak-anak, dengan cara diwariskan. Harta warisan adalah benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak dari ahli waris. Harta itu merupakan sisa atau hasil bersih setelah harta yang ditinggalkan itu diambil untuk berbagai kepentingan seperti biaya perawatan jenazah, hutang-hutang, dan penunaian wasiat. Putusnya perkawinan karena kematian merupakan kejadian yang berada di luar kehendak atau kuasa dari para pihak dalam perkawinan. Artinya tidak terdapat campur tangan dari pasangan yang hidup lebih lama ataupun pengadilan dalam hal ini, murni karena kehendak Allah. Sehingga putusan perkawinan karena kematian lazim atau biasa disebut dengan istilah cerai mati. Selanjutnya, putusan perkawinan dapat disebabkan karena perceraian. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya salah satu penyebab putus perkawinan. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi baik atas keinginan suami atau istri. Ini artinya bahwa suami atau istri memiliki kehendak yang sama dalam mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan yang berwenang mengadili, memeriksa, dan memutus gugatan tersebut. Apabila gugatan telah diajukan oleh suami atau istri ke pengadilan, maka selanjutnya pengadilanlah yang berwenang memeriksa dan memutus apakah gugatan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak. Istilah bagi putusnya perkawinan karena perceraian dikenal dengan cerai hidup. Urusan perceraian bukanlah hal yang sederhana. Pada perceraian nanti akan memiliki konsekuensi akibat hukum dalam perceraian, misalnya pembagian harta bersama atau gonogini, hak asuh anak, nafkah anak, dan nafkah istri. Di Indonesia, ketentuan pembagian harta gonogini baik dalam KUH Perdata dan kompilasi hukum Islam adalah dibagi 2 dari seluruh harta gonogini antara suami dan istri. Yang terakhir adalah penyebab putusnya perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan karena putusan pengadilan. Putusan pengadilan dapat terjadi misalnya karena adanya seseorang yang meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga perlu diambil langkah-langkah terhadap perkawinan orang tersebut untuk kepentingan keluarga yang ditinggalkan. Jadi misalnya meninggalkan tempat kediaman itu tentu ada batas waktunya. Kalau dalam hukum Islam yang biasa disebutkan dalam
taklek talak itu tidak memberikan nafkah dan lahir dan batin kurang lebih 3 bulan. Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan juga bisa terjadi karena adanya permohonan dari salah satu pihak suami istri atau para anggota keluarga yang tidak setuju dengan perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua calon mempelai. Atas permohonan ini, pengadilan memperbolehkan perkawinan yang telah berlangsung dengan alasan bertentangan dengan syarat atau perkawinan tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, baik dalam undang-undang perkawinan maupun menurut hukum agama. Dalam sebuah perkawinan, bagi sebagian besar pasangan dan menurut hukum Islam, maka tujuan perkawinan adalah salah satunya untuk memiliki keturunan sebagai penerus. Anak menjadi impian dan dambaan dari pasangan muda yang sudah menikah. Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara terperinci mengenai status anak dalam perkawinan. Demikian juga pada peraturan pelaksananya. Undang-undang perkawinan hanya mengatur tentang anak sah dan anak luar kawin, sedangkan anak adopsi atau anak angkat tidak diatur. Oleh karenanya, jika menyangkut masalah status anak dan hak-hak anak, maka peraturan perundangan yang dijadikan rujukan tidak hanya mengacu pada UUP saja, tetapi juga peraturan perundangan lainnya seperti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan tentang Administrasi Kependudukan atau catatan sipil yang sudah kita bahas sebelumnya. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 42. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah. Status anak sah mendapatkan perlindungan hukum yang lebih jelas dibandingkan dengan status anak yang lainnya. Kemudian anak luar kawin. Ketentuan tentang anak luar kawin diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam menghadapi persoalan tentang status anak, masih diperlukan rujukan yang diatur dalam KUH Perdata dikarenakan penjabaran tentang jenis anak luar kawin lebih luas dibanding Undang-Undang Perkawinan. Meskipun demikian, harus diingat bahwa KUH Perdata berlandaskan pada hukum masyarakat barat. Kategori anak luar kawin terdiri dari 3, yaitu anak luar kawin yang ayah ibunya tidak ada larangan untuk kawin. Artinya, jika nantinya kedua orang tuanya menikah, maka anak luar kawin tersebut dapat diakui sebagai anak sah dan masuk dalam perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jikapun kedua orang tuanya tidak menikah, maka si anak tetap dapat diakui oleh orang tuanya sebagai anak luar kawin. Kemudian anak sumbang, yaitu anak yang dilahirkan akibat hubungan antara dua orang yang terlarang untuk menikah karena masih adanya hubungan darah. Yang ketiga yaitu anak zina, yaitu anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan yang dilarang kawin, atau dari laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya terikat dengan perkawinan dengan pihak lain. Hal ini dikarenakan dipakainya asas monogami mutlak dalam KUH Perdata, sehingga bagi mereka yang sudah menikah tidak diperkenankan untuk menikah lebih dari satu orang istri bagi laki-laki, sehingga anak yang lahir dari hubungan tidak sah tersebut tidak akan pernah bisa diakui. Dalam Undang-Undang Sistem Kependudukan lebih memberikan aturan tentang bagaimana pelaksanaan pengakuan dan pengesahan anak oleh orang tuanya. Di dalam penjelasan pasal 49 disebutkan tentang anak yang oleh orang tuanya hendak dilakukan pengakuan, di mana disebutkan bahwa pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung tersebut. Dengan demikian, untuk dapat memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya, khususnya ayah kandung, maka terhadap anak luar kawin perlu dilakukan tindakan hukum pengakuan terlebih dahulu oleh ayah kandungnya. Terminologi pengesahan anak berbeda dengan pengakuan anak, meskipun diketahui bahwa anak yang dilakukan pengakuan ataupun pengesahan adalah sama anak luar kawin. Tindakan pengesahan anak menurut penjelasan pasal 50 Sismenduk adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pengakuan anak terjadi dikarenakan pada akhirnya kedua orang tuanya bukan merupakan pasangan suami istri. Sedangkan pengesahan anak dapat dilakukan jika laki-laki dan perempuan orang tua si anak akhirnya menjadi pasangan suami istri yang sah. Untuk kepentingan status hukum anak mereka yang dibawa masuk ke dalam perkawinan yang sah, maka diperlukan tindakan hukum berupa pengesahan anak.
Hal ini mengingat si anak lahir tidak pada saat perkawinan yang sah, sehingga dalam akta kelahiran si anak hanya tercantum nama ibunya. Kemudian anak angkat. Mengenai anak angkat tidak diatur dalam UUP maupun KUH Perdata. Ketentuan tentang anak angkat dapat dilihat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pengertian anak angkat yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Terhadap anak angkat ini diperlukan tindakan hukum berupa pengangkatan anak. Yang dimaksud pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Undang-Undang Perlindungan Anak membedakan pengertian antara anak angkat dan anak asuh. Anak angkat memiliki legitimasi yang lebih kuat. Anak asuh dalam pengertian Undang-Undang Perlindungan Anak adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan. Karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Anak sebagai hasil perkawinan harus dijaga dan dirawat dengan baik oleh orang tua. Orang tua memiliki kewajiban kepada anak, yaitu yang dimaksud memiliki kewajiban kepada anak yaitu sampai anak tersebut kawin atau menikah, dapat berdiri sendiri atau mandiri, atau apabila terjadi perceraian orang tua, maka perceraian itu tidak mengakibatkan kewajiban terhadap anak putus. Seperti yang diatur dalam pasal 45-49 Undang-Undang Perkawinan, yaitu orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Orang tua mewakili anak yang belum dewasa mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggantikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum dewasa kecuali kepentingan anaknya menghendakinya. Kemudian meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak-anaknya. Kemudian kewajiban anak kepada orang tua yaitu wajib menghormati dan menaati kehendak mereka yang baik. Wajib memelihara dan membantu orang tuanya manakala sudah tua. Kemudian anak yang belum dewasa atau belum menikah, maka dia berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Kekuasaan orang tua atau kekuasaan yang dilakukan oleh ayah ibunya selama mereka itu terikat perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa. Yang dimaksud dengan kekuasaan orang tua adalah kekuasaan untuk melakukan kewajiban orang tua terhadap anak yang terdapat pada pasal 45 ayat 1. Kemudian pasal 47 ayat 1 mengatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Kemudian artinya bahwa kekuasaan orang tua untuk menjalankan kewajiban pada anak yaitu kepada anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah atau kawin. Kemudian kekuasaan orang tua untuk menjalankan kewajibannya tersebut yaitu antara lain orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kemudian berdasarkan pasal 48, bila mana anak memiliki hak kepemilikan terhadap suatu barang sementara usianya belum mencapai 18 tahun, maka orang tua tidak dibenarkan untuk memindahkan haknya atas barang tersebut kepada orang lain, tetapi ada pengecualian apabila pemindahan hak tersebut untuk kepentingan dan anak tersebut menghendaki atau menyetujui. Karena anak yang berusia di bawah 18 tahun dianggap belum mampu melakukan perbuatan hukum atas hak barang yang dimilikinya. Kemudian pencabutan hak kekuasaan orang tua terhadap anak, yaitu salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain atau keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan berdasarkan keputusan pengadilan dalam hal apabila si orang tua ini sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya
dan berkelakuan buruk sekali. Artinya, pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak berlaku bagi suami dan istri dalam batas waktu tertentu. Kemudian pencabutan hak kekuasaan tersebut harus melalui keputusan pengadilan setempat. Apabila pencabutan hak kekuasaan orang tua terhadap anak telah diputuskan oleh pengadilan, hal tersebut tidak menghapuskan kewajibannya untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak, seperti yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Perkawinan. Kemudian kita masuk ke materi tentang perwalian anak. Perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan terhadap harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Jadi perwalian terjadi jika perkawinan orang tua putus baik karena perceraian atau salah satu atau dua-dua orang tuanya meninggal. Macam-macam perwalian menurut ketentuan hukum di Indonesia yaitu menurut undang-undang dengan wasiat dan terakhir adalah datif. Ini diatur dalam KUH Perdata. Perwalian menurut undang-undang yaitu jika salah satu orang tua meninggal, maka demi hukum orang tua yang lain yang masih hidup harus menjadi walinya. Apabila seorang janda dia menikah lagi, maka suami barunya akan menjadi wali peserta. Kemudian perwalian dengan wasiat pada pasal 355 KUH Perdata, tiap orang yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian berhak mengangkat seorang wali bagi anaknya, dan jika perwalian itu berakhir pada waktu ia meninggal dunia atau berakhir dengan penetapan hakim. Kemudian perwalian datif yaitu wali yang ditetapkan oleh hakim jika tiada wali undang-undang atau wali wasiat. Kemudian ketentuan perwalian lainnya yaitu aspek perwalian. Artinya adalah yang menjadi hal untuk kewajiban seorang wali yaitu atas diri pribadi anak dan atas harta benda milik anak. Akan tetapi tidak meliputi sebagai wali nikah, karena dalam hukum Islam wali nikah itu melekat pada orang tua laki-laki, orang tua kandung laki-laki dari si anak. Kecuali apabila mengharuskan maka dilakukan oleh wali hakim. Kemudian yang berhak menunjuk wali adalah orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau pengadilan karena pencabutan kekuasaan orang tua atau wali. Kemudian cara penunjukan wali adalah oleh orang tua sebelum meninggal berupa wasiat tertulis atau lisan dan di hadapan dua orang saksi. Kemudian yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah yang diutamakan dari kerabat dekat, dan setiap orang atau badan hukum juga berhak dapat menjadi wali sesuai dengan putusan pengadilan. Syarat sebagai wali adalah dewasa, pikiran sehat, adil, jujur, dan kelakuan baik. Kemudian kewajiban wali. Kewajiban wali adalah untuk mengurus pribadi dan harta anak, membimbing agama, pendidikan, dan keterampilan anak, untuk mengurus daftar harta anak dan perubahannya. Kemudian bertanggung jawab atas kerugian karena kesalahan atau kelalaian wali tersebut. Hak wali adalah menikmati hasil atas pengurusan harta anak. Jadi wali itu berhak untuk mendapatkan upah atas perwaliannya kepada anak sesuai dengan ketentuan. Dan harta anak walinya tersebut dapat dipergunakan apabila wali fakir. Kemudian pencabutan kekuasaan wali. Pencabutan kekuasaan wali didasarkan atas keadaan atau syarat apabila wali bertindak lalai, kelakuan buruk, dia pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan menyalahgunakan hak dan wewenang sebagai wali. Yang mengajukan pencabutan kekuasaan wali adalah permohonan dari kerabat atau saudara dari si anak yang diwalikan, dan dapat dicabut dengan putusan pengadilan. Setelah mendapatkan putusan pengadilan, harus mengganti kerugian yang telah disebabkannya dan pengadilan akan menetapkan wali pengganti. Baik anak-anak, demikian materi untuk kali ini. Silakan bagi yang belum memahami atau masih ada banyak pertanyaan untuk
memasukkan pertanyaan di forum diskusi, dan saya terbuka untuk menjawab semua pertanyaan dengan waktu yang nanti akan saya sampaikan kapan bisa dibacanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.